Sekarang coba lihat Pak, hampir merata kasus pembunuhan orang-orang yang mengenal korban dan terdekat dengan korban, keluarganya, pamannya. Ini baru-baru ini yang terbongkar kasus Subang, sudah 2 tahun tertutup, ternyata yang melakukannya keluarganya, suaminya, ayahnya, membunuh istri sendiri, membunuh anak sendiri, dan itu terjadi terus berulang-ulang. Apa tandanya ini? Seharusnya kita mulai berfikir bahwa apa salahnya kita menolong dan berperang dengan cara seperti ini, yaitu tidak menolong mereka untuk mendapatkan dana. Maka tahanlah diri sebentar, walaupun hanya sekitar setahun, tahanlah diri sebentar untuk tidak terlibat dengan produk-produk ini. Maka jemaah melakukan Allah, seharusnya yang kita bangun ya, sebagai kaum muslimin, jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan tentang dosa-dosa besar. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara dosa besar yaitu melakukan ghulul atau khianat, mengambil sesuatu dari pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Dan ini bermula dari pengkhianatan salah seorang yang menjaga harta rampasan perang di masa Nabi SAW, ya, yang dia mengambil satu gelang atau kalung dan dia masukkan ke celah-celah bajunya untuk disembunyikan sebelum harta rampasan perang itu dibagi oleh Nabi SAW. Padahal gelang itu harganya tidak mencapai 2 dirham, artinya tidak sampai 150.000. Kemudian setelah perang dia meninggal dan orang-orang mengatakannya bahwa dia mendapatkan surga, namun Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Lalu Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya, dan setelah diketahui oleh sahabat, dicek ternyata ada barang yang dia khianat setelah dia diberi pekerjaan untuk menjaga harta rampasan perang. Begitulah pengkhianatan dalam semua urusan, ya, di atas sesuatu yang telah diamanahkan kepada kita, maka jatuh pada dosa besar. Dan nanti hari kiamat disuruh bawa oleh Allah barang yang dikhianatinya di atas pundaknya, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya dalam keadaan tersiksa,
membawa barang-barang yang pernah dia khianati di dunia. Baik, kita lanjutkan. Dosa besar berikutnya yaitu ad-dilalatu ala audatil muslimin. Nah, ini kalau kita terjemahkan yaitu memberi bocoran rahasia dengan kedatangan kaum muslimin. Ini judul ini ditulis berdasarkan kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud dari judul ini, sebelum kita bacakan dan ceritakan kisah apa yang dimaksud, ini sebenarnya adalah salah satu dosa besar, yaitu membocorkan rahasia atau berkhianat dengan membocorkan rahasia dari kaum muslimin kepada orang kafir, terutama di masa-masa perang. Ada strategi kaum muslimin yang akan menyerang orang kafir itu dibocorkan oleh pengkhianat dengan berbagai maksud. Ini termasuk salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan kisah dalam hadis, itu hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih. Kisah ini tentang pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota kelahirannya dari pendudukan orang kafir setelah 8 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kejadiannya di tahun ke-8 Hijriah, ketika Nabi merasa kekuatan sudah cukup untuk mengambil kembali tanah kelahirannya yang diduduki oleh orang-orang kafir, yang menyebabkan Ka'bah dipenuhi dengan berhala, kesesatan merajalela, kesyirikan, maka Nabi merencanakan untuk menyerang kota Makkah. Dan itu punya strategi khusus, yaitu mereka akan datang tiba-tiba. Jadi Nabi nanti dengan 10.000 pasukan direncanakan akan menyerang tiba-tiba. Jadi tidak ada proses untuk mengumandangkan perang, karena Nabi bermaksud kalau bisa jangan ada pertumpahan darah. Jadi Mekah ditaklukkan tanpa perang, itu yang diinginkan Nabi. Karena kalau sudah diumumkan untuk berperang, maka pasti penduduk Mekah juga bersiap-siap menyambut Nabi. Maka dilakukanlah strategi untuk menyerang diam-diam. Dan Nabi mengatur bahawa dengan kedatangan mereka yang diam-diam, nanti Nabi akan umumkan bahawa yang masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram akan selamat, yang masuk ke rumah masing-masing menutup pintunya akan selamat, dan yang masuk ke rumah Sufyan bin Muawiyah juga akan selamat. Jadi maksud Nabi memuliakan Sufyan agar Sufyan tersanjung dan menerima Islam, karena di saat itu ketua Put dan Tuha 8 itu Sufyan bin Muawiyah. Jadi begitu cara Nabi, dan itu tidak boleh diketahui oleh penduduk Makkah. Namun apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, strategi ini ternyata dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Padahal Hatib bin Abi Balta'ah itu hari-harinya beliau dekat dengan Nabi SAW, dan beliau mengikuti beberapa perang bersama Nabi sebelum itu. Perang Badar beliau juga ikut, Perang Badar 1, Perang Badar 2, Hatib bersama Nabi SAW.
Jadi termasuk orang kepercayaan Nabi SAW. Hatib bin Abi Balta'ah menulis di atas satu surat, yang nanti isi surat itu memberitahukan kepada penduduk Mekah bahawa Nabi akan menyerang kota Mekah pada hari fulan, kemudian di tanggal sekian dan jam sekian. Itu dibocorkan di dalam surat itu. Lalu surat itu dititip kepada seorang perempuan. Tidak disebutkan nama perempuan ini dalam hadis. Perempuan ini diberi uang oleh Hatib untuk membawa surat ini kepada para pemuka di kota Mekah. Perempuan ini pergi dengan kuda menuju ke kota Mekah untuk memberi surat ini kepada pemuka kota Mekah. Artinya akan segera bocor bahawa Nabi akan menaklukkan kota kelahirannya. Jibril alaihi salam dengan perintah Allah bertindak. Jibril memberitahukan Nabi bahawa ada seorang perempuan yang disuruh oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk membocorkan strategi Nabi. Kata Jibril, diam, masih di jalan, artinya belum sampai ke kota Makkah, maka cegahlah, jangan sampai bocor. Dia yang memberitahukan itu adalah Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Miqdad dan beberapa sahabat yang lain untuk mengejar perempuan itu. Dan dengan segala kekuatan mereka mencoba menyusul perempuan itu. Akhirnya ditemukanlah perempuan itu di tengah perjalanan, dicegat oleh Ali dan kawan-kawan. Lalu Ali meminta, mana surat yang diberikan oleh Hatib? Perempuan itu mengatakan tidak ada surat itu, dia mengingkarinya. Lalu Ali mengatakan pasti ada. Akhirnya diperiksa kenderaannya, tidak ditemukan surat itu. Diperiksa bawaannya, barang bawaannya juga tidak ditemukan surat itu. Lalu Ali dengan segala keyakinan terhadap Nabi SAW mengatakan kepada perempuan itu, kalau engkau tidak memberikannya, maka dia akan mengambilnya dengan cara paksa, bahkan sampai akan menelanjangkan perempuan itu. Ini ancaman Ali. Kalau tidak diberi, ditelanjangkan. Nah, disitulah baru perempuan itu kemudian memberi, dan ternyata surat itu disimpan di dalam gelungan rambutnya, dan tentu itu tidak nampak karena dia memakai penutup kepala. Jadi diberikanlah kepada Ali, dan kemudian ditangkaplah perempuan itu, dibawa pulang balik ke Madinah. Dan ternyata isi surat itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu membocorkan rahasia tentang maksud Nabi menyerang kota Makkah. Nah, di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana sahabat yang tidak pernah ragu terhadap Nabi SAW. Padahal itu berita gaib. Nabi tidak ada bukti lain yang menyatakan bahawa perempuan membawa surat. Yang ada cuma keterangan dari Jibril alaihissalam. Namun seorang Nabi di saat itu, para sahabat tidak pernah meragukannya walaupun sedikit pun, sehingga Ali dan kawan-kawan yakin pasti ada. Nabi tidak mungkin berbohong. Seharusnya begitulah kita kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ketika mengatakan sesuatu lalu kemudian dimaktubkan di dalam hadis-hadis hari ini, jangan pernah ragukan bahawa Nabi itu akan berbohong, karena semua yang diucapkan Nabi adalah ucapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong dengan nafsu. Nabi itu kalau bicaranya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat hari ini mukjizat Nabi yang mengatakan tanda kiamat itu akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Semuanya satu persatu sudah mulai nampak. Banyaknya pembunuhan
Lalu para sahabat bertanya, bukankah kita dulu juga banyak membunuh ya Rasulullah, artinya di medan perang? Kata Rasulullah, bukan itu al-haraj, bukan itu tanda kiamat, tetapi terjadinya pembunuhan dari orang-orang yang terdekat dengan korban. Sekarang coba lihat, hampir merata kasus pembunuhan orang-orang yang mengenal korban dan terdekat dengan korban, keluarganya, pamannya. Ini baru-baru ini yang terbongkar kasus Subang, sudah 2 tahun tertutup, ternyata yang melakukannya keluarganya, suaminya, ayahnya, membunuh istri sendiri, membunuh anak sendiri, dan itu terjadi terus berulang-ulang. Apa tandanya ini? Kita mau berakhir di atas dunia. Fase dunia akan segera berganti dengan fase akhirat. Yakinlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kejadian-kejadian yang lain, kebodohan merajalela, ya, pemimpin yang akan naik adalah orang-orang bodoh yang tidak berilmu, ya, lalu nanti di depan umum yang paling banyak bicara adalah orang-orang ruwaibidah, kata Nabi, yaitu orang-orang yang tidak ada ilmu tapi diberi kesempatan memimpin umat, lalu dia bicara tentang kemaslahatan umat. Ini tanda-tanda. Lalu kemudian banyaknya pembangunan, ya, walaupun itu rumah ibadah, bukan bermakna tidak boleh bangun, tapi menunjukkan bahawa ketika itu terjadi sudah waktu akan segera datang kiamat. Makanya Ali dan kawan-kawan tadi dan sahabat lain itu tidak pernah meragukan, langsung dia paksa perempuan itu, kalau tidak kasih, ku telanjangkan. Padahal tidak ada maksud Ali untuk menelanjangkan, tapi itu gertakannya, karena dia yakin pasti Nabi benar, tidak mungkin Nabi salah, tidak mungkin Nabi memberitahu sesuatu yang telah diberitahu Jibril lalu itu ternyata tidak benar, tidak mungkin. Jadi berikutnya dibawalah surat itu ke Madinah dan dibuka di hadapan Nabi. Ternyata seperti yang kita sebutkan tadi, isinya membocorkan rencana Nabi SAW menyerang kota Mekah. Lalu kemudian dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika datangnya Hatib bin Abi Balta'ah, Umar bin Khattab yang memang frekuensinya tinggi dalam urusan emosional ini, ya, beliau langsung begitu melihat Hatib, beliau mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unukahu, izinkan aku, ya, ku sembelih lehernya, ku poh mati. Itu Umar. Makanya hari ini kita kalau melihat kemungkaran ada yang seperti Umar, ya, jadi kita langsung ingin menghabiskan. Masalahnya hari ini pertimbangan kita tentu bukan seperti pertimbangan Umar. Umar bencinya bukan ke orangnya, bencinya kepada maksiatnya, dan itu menunjukkan karakter seorang pemimpin yang tegas melihat dan melawan maksiat. Makanya kenapa orang Islam hari ini, ya, dengan kafir itu ada rasa takut, kemudian banyak pertimbangan. Kalau menyerang Israel nanti kembali diserang oleh Amerika, diembargo macam-macam, nanti tidak mau dibuka, tidak mau diberi saham ke negara ini kalau keadaannya kita bermusuhan dengan ini dengan itu. Itu tipikal bukan Umar bin Khattab. Makanya ada ulama yang mengatakan bahawa tidak akan menang Islam kecuali ada pemimpin yang punya tipikal seperti Umar bin Khattab. Jadi pertimbangannya kuat, kebenciannya terhadap maksiat kuat, kecintaannya terhadap Allah penuh. Disitulah ridha Allah turun. Lalu kemudian mulailah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap kafir, dan itu dilakukan oleh Umar. Di masa Umar Romawi runtuh, di masa Umar Persia ditaklukkan. Itu dua negara besar, legend, dua negara yang berdiri ratusan tahun, takluknya di masa Umar bin Khattab. Kenapa? Kepemimpinan Umar. Makanya perlu pemimpin seperti ini. Ini pemimpin sudah pada loyo-loyo semua, Pak. Di saat Palestina sedang diserang, dia buat konser Shakira, berjoget-joget, Pak. Subhanallah, tidak ada sedikit pun simpatinya terhadap saudaranya yang sedang dibantai. Dan ini baru terjadi, Pak, di Saudi beberapa malam yang lalu, entah tadi malam entah kemarin malam, itu buat konser Shakira, di saat saudaranya sedang dibantai. Bayangkan, di bawah pimpinan MBS.
Hanya Allah yang tahu tentang kemunafikan para pemimpin dunia hari ini. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar langsung mengatakan, da'ni adrib unukaubah, kupoh madir. Begitu kata Umar. Umar tidak pakai bahasa Aceh pada waktu itu, tetap bahasa Arab. Kemudian apa kata Rasulullah? Famana'ahu. Kata Rasulullah mengatakan, jangan wahai Umar, jangan. Kenapa? Ternyata Rasulullah punya pertimbangan, yaitu bukan kata Rasulullah menjawab permintaan Umar untuk membunuh Hatib. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Ternyata karena Rasulullah mempertimbangkan Hatib adalah orang-orang yang pernah ikut perang bersama Nabi sebelumnya, terutama dia mengikuti perang Badar, berjuang bersama Nabi. Maka Nabi mengatakan, jangan wahai Umar, bukankah dia pernah ikut perang Badar bersama kita? Dan bukankah Allah mengatakan bahwa orang-orang yang telah mengikuti perang Badar, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya ke depan. Jadi pertimbangannya adalah kebaikan Khatib sebelum melakukan pengkhianatan itu. Akhirnya Umar, kalau sudah dengar Rasulullah, tidak ada yang lebih dia taati kecuali Allah dan Nabi-Nya. Umar tidak peduli, emosinya langsung turun kalau Rasulullah sudah mengatakan itu. Begitu karakter Umar. Gedanya orangnya kereh, tapi kereh gedanya kereh hana penutuh, tidak ada penutusnya. Jadi hancur-hancuran, hambo saja, tidak peduli mana yang baik mana yang buruk. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bertanya dengan bijaknya kepada Hatib. Rasulullah menginterogasi, kenapa engkau melakukan itu ya Hatib? Lalu Hatib menyatakan, ini hadisnya panjang Pak. Hatib mengatakan, ya Rasulullah, jangan buru-buru menghakimiku. Aku sengaja ingin membocorkan rahasia ini. Aku berharap agar istri dan anakku yang masih berada di kota Mekah, rupanya yang hijrah cuma Hatib, istri anaknya masih di Mekah. Aku berharap dengan aku membocorkan ini, para petinggi-petinggi kota Mekah mau melindungi istri dan anakku, sedangkan kalian semua punya keluarga di sana. Semua sahabat yang ada di Madinah, kalian masih punya keluarga yang bisa melindungi keluarga yang lain. Aku tidak punya siapa-siapa di kota Mekah, kata Hatib. Aku ini diangkat oleh para pembesar kota Mekah menjadi salah satu anak mereka. Hari ini kalau diserang, kalau menyerang kota Madinah, maka aku khawatir anak istriku terbantai oleh mereka, karena dianggap bahagian daripada keluarga kaum muslimin. Maka aku ingin dengan aku membocorkan, semoga mereka menyayangiku karena dianggap telah membantu mereka. Ternyata itu keinginan Khatib. Setelah Rasulullah mendengarkan motif dan modus daripada Khatib, Rasulullah kemudian memaafkan Khatib. Ini jemaah melakukan Allah tentang pengkhianatan di masa Nabi. Namun cerita ini kemudian tidak diketahui oleh penduduk Makkah. Maka berhasil Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa perang. Setelah kejadian itu tidak lama turunlah ayat, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pimpinan, sebagai pelindung, sebagai teman setia kalian. Ditegur oleh Allah. Allah menegur Hatib dengan mengatakan, jangan engkau menjadikan orang kafir, yaitu musuhku dan musuh kalian, sebagai orang-orang yang akan melindungi kalian atau menjadi pelindung kalian. Kalian angkat menjadi teman baik kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Lalu engkau bermesra-mesraan dengan mereka, engkau berkasih sayang dengan mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah kafir dari kebenaran yang engkau bawa. Yukhrijuna rasul wa iyyakum an tu'minu billah. Ingat-ingatlah, mereka lah yang telah mengusir Rasul Allah. Jadi bahasa ini menunjukkan Allah marah. Tapi walaupun Allah marah, Allah masih memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Hatib dianggap masih beriman, tapi pengkhianatannya ditegur Allah. Allah mengatakan, kenapa engkau khianat? Engkau ingin memberitahukan
orang-orang kafir tentang strategi yang dimiliki oleh nabimu. Engkau jadikan mereka sebagai pelindungmu, padahal Allah lah pelindungmu. Begitu kata Allah secara ringkas apa yang kita bacakan dari ayat tadi. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari situ kita ketahui bahawa berkhianat dan berkhianat terhadap kaum muslimin, lalu kemudian menunjukkan loyalitas terhadap kafir, itu dosa besar. Mengkhianati kaum muslimin, menunjukkan kesetiaan terhadap kafir dalam bentuk apapun, dosa besar, apalagi sampai membocorkan rahasia kaum muslimin. Maka perjuangan kita hari ini yang tidak bisa mendapatkan tiket ke Palestina, perjuangan kita hari ini yang tidak bisa membuat kita syahid di medan perang untuk berperang kepada salah satu bangsa yang telah dilaknat Allah dari masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita tidak bisa melakukan itu. Paling kurang janganlah berkhianat kepada kaum muslimin. Apa contoh sederhana Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ketika kita diajak untuk memboikot produk-produk Israel, lalu dibuatlah sebuah statement bahawa setiap kali pembelian yang kita lakukan, maka sungguh hasil itu telah disumbangkan kepada Israel untuk membunuh saudara kita. Setiap kali pembelian Coca-Cola, setiap kali pembelian dari barang-barang di Starbucks, kopi Starbucks, kuihnya macam model, ya, semua yang telah kita tahu, itu kalau keripik lies, nah itu memang notabene nya produk Israel. Di Mesir itu ada rinso, bahasa kita rinso, ya, deterjen itu mereknya dari masa kami di sana itu sudah banyak beredar, namanya Ariel. Ariel itu Arab Israel, tapi kualitasnya bagus sekali, Pak. Kualitasnya bagus sekali. Makanan, minuman, semua produk-produk ketika diajak untuk diboikot demi tujuan membangkrutkan agar Israel tidak bisa dibantu dengan komunitas para pengusaha ini, ya, maka seharusnya kita tidak berkhianat. Seharusnya kita mulai berfikir bahawa apa salahnya kita menolong dan berperang dengan cara seperti ini, yaitu tidak menolong mereka untuk mendapatkan dana. Maka tahanlah diri sebentar, walaupun hanya sekitar setahun, tahanlah diri sebentar untuk tidak terlibat dengan produk-produk ini. Maka jemaah melakukan Allah, seharusnya yang kita bangun, ya, sebagai kaum muslimin, jangan sampai sudah kita tidak tolong, lalu kemudian kita membuat mereka penuh dengan bantuan melalui pembelian kita. Walaupun ada yang mengatakan itu dengan boikot itu kan yang rugi kita juga. Dengan memboikot Aqua, yang rugi kan para pekerja di pabrik Aqua, dan itu orang-orang muslimin. Jemaah melakukan Allah, ini lingkaran setan, Pak. Ya, karena kita sudah bekerja di situ, maka kita mengatakan seperti itu. Jadi kita terlibat dan terjebak di dalam usaha-usahanya milik orang kafir, yang dia memang menolong dengan usaha itu untuk membangkitkan perlawanan terhadap kaum muslimin. Berbeda dengan usaha-usaha yang tidak menolong orang-orang kafir untuk menumpahkan darah saudara kita, itu mungkin berbeda. Ya, produk-produk yang tidak menolong itu, maka mungkin masih bisa kita pakai. Maka ini termasuk kalau orang yang sifatnya Allah, itu pun Allah, itu pun, ini ada jiwa khianat, dia nak mikir sama sekali tentang kehidupan saudaranya. Dalam perang sejarah Aceh dulu dikenal salah seorang pengkhianat nomor wahid, namanya Panglima Tibang. Nah, makanya semua pengkhianat hari ini di Aceh disebut Panglima Tibang, Panglima Tibang. Atau yang mengatakan Panglima Tibang, maksudnya turunan Panglima Tibang, berkhianat kepada Belanda. Dulu Omar, Tengku Umar itu kan pernah dicap pengkhianat, kemudian baru terpulihkan namanya setelah mengetahui tujuan beliau mendekat ke Belanda untuk mencuri senjata. Setelah mendapatkan senjata yang banyak, lalu beliau membelot kembali kepada kaum muslimin di Aceh
dan kembali memerangi Belanda. Di situ baru namanya bersih. Sebelum itu Tengku Umar sudah dijuluki pengkhianat. Pengkhianat ini berbahaya. Cukup satu lidah tapi hancur segala-gala. Ya. Makanya banyak dalam sejarah Islam terjadi kehancuran Islam gara-gara dikhianati. Ya, termasuklah pembunuhan turunan-turunan Nabi, yaitu Husain, Hasan, itu diawali dengan para pengkhianat. Maka jemaah melakukan Allah, ya, janganlah kita termasuk golongan orang-orang yang berkhianat terhadap agama kita, terhadap kaum muslimin. Walaupun kita harus mati berkalang tanah demi membela mereka, itu lebih mulia daripada duduk di dalam istana yang diberikan oleh orang-orang kafir. Dan jangan jadikan orang-orang kafir sebagai orang yang kita agungkan lalu kita menampakkan loyalitas kita kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.